Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 30 Jumadil Akhir 1400 ataupun 1 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati fillah, a'azanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, pemirsa Roja, pendengar radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam bab tafsiru at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencapai pertemuan yang ke-24. Dan ini adalah pertemuan yang ke-25. Dan di pertemuan yang ke-24 kita sudah memulai membaca penjelasan dalil yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Dan ini adalah dalil yang ketiga di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yang artinya mereka, kaum Yahudi, Nasrani, menjadikan ahbar mereka, yaitu para ulama-ulama mereka, dan rahib-rahib mereka, yaitu para ahli ibadah mereka, sebagai sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa
Yang dimaksud dengan al-ahbar humul ulama. Silahkan mungkin ditampilkan halaman yang ke 139. Ya, 139 dari kitab Fathul Majid. Qala wa qawluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yang artinya mereka menjadikan habr mereka, ahbar jamak dari habr. Habr mereka, yang dimaksud habr nanti kita akan bahas, dan menjadikan rahib-rahib mereka sebagai sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekutu-sekutu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Kemudian penulis Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, al-ahbar humul ulama war-ruhban humul ubbad. Yang artinya al-ahbar jamak daripada habr adalah para ulama, dan ruhban jamak daripada rahib adalah humul ubbad. Mereka al-ahbar adalah para ulama dan al-ruhban adalah para ahli ibadah. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani menjadikan para ulama mereka, itu para, kalau di dalam agama ini ada istilah pendeta, ada istilah lain-lain dari istilah-istilah para ulama yang ada di agama lain, dan juga menjadikan ahli ibadah mereka sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis berkata, wa hadhil ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ayat ini, surat At-Taubah ayat 31, telah ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat beliau Adi bin Hatim. Artinya ayat ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika annahu lamma jaa musliman dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara'a alaihi hadhil ayata. Yang demikian itu adalah ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan ingin masuk Islam, lalu Rasulullah SAW membaca ayat ini. Ini surat At-Taubah ayat 31. Lalu Adi bin Hatim yang waktu itu baru masuk Islam, beliau berkata, innahum lam ya'buduhu. Wahai Rasulullah, para ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, tidak beribadah kepada para ulama dan para ahli ibadah mereka. Tidak beribadah kepada ahbar, para ulama, dan pada rahib-rahib mereka. Artinya Al-Quran, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Bahwa kaum Yahudi Nasrani menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sekutu-sekutu yang diibadahi selain Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bala, iya benar, innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Kata Rasul, benar, ahlul Yahudi dan juga ahlul Nasara itu beribadah kepada para ulama dan para ahli ibadah mereka. Sesungguhnya mereka, para ulama, para ahli ibadah mereka, mengharamkan atas mereka yang halal,
dan menghalalkan bagi mereka yang haram. Lalu umatnya mengikuti mereka. Umatnya mengikuti para ulama tersebut. Umatnya mengikuti para ahli ibadah tersebut. Maka demikian itulah ibadah mereka kepada para ulama dan para ahli ibadah. Jadi kan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak beribadah kepada para ulama kok. Tidak beribadah kepada para ahli ibadah kok. Kenapa ayat Al-Quran berkata seperti itu? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, benar mereka sudah beribadah kepada para ulama dan para ahli ibadah mereka. Caranya, para ulama, para ahli ibadah mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. Kemudian Yahudi dan Nasrani mengikuti para ulama dan para ahli ibadah tersebut. Itu yang dimaksud dengan beribadah kepada para ulama dan para ahli ibadah. Mengapa demikian? Karena kan pensyariatan halal dan haram itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Maka ketika ada yang menghalalkan, apalagi itu diharamkan oleh Allah, kemudian diikuti, itu berarti beribadah kepada para ulama dan beribadah kepada para ahli ibadah mereka. Atau ada yang haram, lalu dihalalkan, lalu diikuti penghalalan tersebut, maka ini berarti beribadah kepada yang menghalalkan yang haram dan beribadah kepada yang mengharamkan yang halal. Nah, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ubaid bin Humaid wa ibn Abi Hatim wa Tabarani min turuq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Dan juga diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid dan Ibnu Abi Hatim dan juga Imam At-Tabarani melalui riwayat-riwayat yang banyak. Baik. Kemudian setelah itu penulis berkata, qala Suddi istansahu ar-rijala wa nabadhu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Imam As-Suddi, seorang imam di kalangan tabi'i, ahli tafsir, mereka para ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, meminta nasihat kepada para pembesar mereka. Mereka meminta nasihat kepada para pembesar mereka. Dan mereka membuang kitab-kitab Allah di balik punggung mereka. Artinya, orang-orang tersebut mengambil perkataan manusia dan membuang firman-firman Allah yang ada di dalam kitab-kitab suci. Walihada qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun fa innal halala ma ahallahu Allah wal harama ma harramahu Allah wad dina ma syarra'ahu Allah. Yang artinya, oleh sebab itulah Allah berfirman dalam surah At-Taubah setelah ayat ini, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah yang satu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah, Maha Suci Dia atas apa yang mereka sekutukan. Artinya, termasuk menjadikan Tuhan yang diibadahi selain Allah adalah menjadikan para ulama, para ahli ibadah ditaati dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Saya ulangi, termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan para ulama, para ahli ibadah ditaati dalam perihal
bermaksiat kepada Allah. Allah mengharamkan. Kemudian para ulama dan para ahli ibadah menghalalkan. Lalu orang-orang mengikuti para ulama dan para ahli ibadah. Ini sama saja dengan mereka menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Allah mengharamkan. Lalu para ulama, para ahli ibadah menurut mereka menghalalkan. Kemudian mereka ikuti para ulama, para ahli ibadah tersebut dalam penghalalan tersebut. Ini namanya sama saja membuat para ahli ibadah dan ahli dan ulama sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ingat itu baik-baik ya. Karena yang namanya yang halal, apa yang Allah halalkan. Dan yang haram, apa yang Allah haramkan. Dan yang namanya agama, apa yang Allah syariatkan. Bukan yang makhluk halalkan, bukan yang makhluk haramkan. Bukan yang makhluk syariatkan. Itu baik, itu dipahami baik-baik. Jadi yang dimaksud dengan ahli ibadah di sini bukan hanya sekedar sujud, berdoa, ya, bukan hanya sekedar beribadah praktis kepada para ulama dan para ahli ibadah tersebut. Itu yang dipahami oleh sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika baru masuk Islam. Ternyata yang menjadikan Tuhan juga selain Allah adalah dalam perkara penghalalan pengharaman. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka jika diikuti berarti itu beribadah kepada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, jika diikuti berarti itu beribadah kepada yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah ini. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحرير ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأن به الله faqad ittakhadha rabban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi syarikan. Maka nampak dengan ini bahwa ayat menunjukkan bahwa siapa yang mentaati selain Allah dan Rasulnya dan berpaling dari mengambil Al-Quran dan Sunnah di dalam penghalalan apa yang Allah telah haramkan atau pengharaman apa yang Allah telah halalkan, dan mentaatinya dalam perihal bermaksiat kepada Allah dan mengikutinya di dalam apa saja yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah menjadikan orang tersebut sebagai Tuhan, sebagai zat yang diibadahi, dan menjadikan ia sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa dzalika yunafi at-tauhid alladhi huwa dinullah alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Sikap demikian adalah menafikan tauhid yang dia adalah agama Allah yang ditunjuki atasnya kalimat ikhlas la ilaha illallah. Artinya sikap mengikuti orang yang memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, sikap mengikuti yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini berarti menafikan tauhid. Yang mana kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa innal ilaha huwal ma'bud. Alhamdulillah.
Karena yang namanya al-ilah itu adalah zat yang diibadahi. Wa qad sammallahu ta'ala ta'atahum ibadatan lahum wa sammahum arbaban. Kama qala ta'ala wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah di dalam Al-Qur'an telah menamai ketaatan kepada selain Allah dalam perihal menyelisihi perintah Allah adalah ibadah kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain. Jadi kalau seandainya ada orang nih, saya misalkan, taat kepada selain Allah dalam perihal bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan saya ini disebut ibadah kepada yang memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan orang yang memerintahkan bermaksiat kepada Allah ini disebut sebagai Tuhan selain Allah. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat, para nabi sebagai Tuhan sekutu bagi Allah. Tuhan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay syuraka'a lillahi ta'ala fil ibadah, yaitu sekutu-sekutu Allah di dalam perihal ibadah. Ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Apakah Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan kekufuran setelah kalian beragama Islam? Surat Ali Imran ayat 80. Wa hadha huwa syirk. Dan inilah kesyirikan. Ya, ingat baik-baik itu. Inilah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan hanya sekedar sholat untuk selain Allah, bukan hanya sekedar berdoa kepada selain Allah. Kesyirikan juga adalah taat kepada selain Allah dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Kesyirikan juga adalah taat kepada selain Allah dalam perihal mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu dia, itu kesyirikan. Fakullu ma'budin rabbun. Karena setiap yang diibadahi dia adalah Tuhan. Wa kullu muta'in wa muttabi'in ala ghairi ma syara'ahu Allah wa rasuluhu faqad ittakhadha al-muti'u al-muttaba'u rabban al-muti'a wal-muttaba'a rabban wa ma'budan. Nah, ini penting. Setiap yang ditaati dan yang diikuti atas selain apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh ia telah menjadikan yang ditaati dan yang diikuti sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang diibadahi. Ini hati-hati baik-baik ya. Jadi ada orang berkata, kami tidak beribadah kok kepada guru tersebut, kepada ustadz tersebut. Maka kami hanya mengikuti pendapatnya. Maka kita lihat, jika pendapatnya tersebut bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasul, syariat Allah, syariat Rasulullah, lalu diikuti, itu sama saja menjadikan guru tersebut, ustadz tersebut sebagai Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ya, ini hati-hati baik-baik. Kama qala ta'ala fi ayatil an'am. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kalian mengikuti mereka, sembahan-sembahan selain Allah, makhluk-makhluk, ya, maka sesungguhnya kalian benar-benar melakukan kesyirikan. Wa hadza huwa wajhu mutabaqatil ayati litarjamah. Inilah sisi ketepatan atau hubungan ayat sesuai dengan bab. Ya, yang dimaksud dengan tafsiran tauhid dan makna la ilaha illallah
benar-benar memurnikan peribadatan. Apapun jenis peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yushbihu hadhihi al-ayata fil ma'na qauluhu ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan bihillah. Dan firman Allah yang semisal dengan ayat ini maknanya adalah yaitu surat Asy-Syura ayat 21. Asy-Syura ayat 21 yang berbunyi, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang telah mensyariatkan untuk mereka perkara agama yang tidak diizinkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak diizinkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita lanjut halaman ke-141. Qala Syekhul Islam fi makna qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam makna ayat tadi surah At-Taubah ayat 31, mereka ahlul kitab menjadikan sekutu-sekutu, menjadikan para ahli ibadah dan para ulama sebagai sekutu dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai sekutu dengan cara mentaati mereka. Ya, orang-orang mentaati para ulama dan para ahli ibadah di dalam penghalalan apa yang telah Allah haramkan dan pengharaman apa yang telah Allah halalkan. Maka ini dengan dua cara. Nah, ya, orang-orang mengikuti, mentaati para ulama dan para ahli ibadah menurut mereka dalam perihal menghalalkan apa yang Allah telah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Ini ada dua sisi. Sisi yang pertama, ahadihima an ya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum ala hadha at-tabdil. Bahwa manusia mengetahui bahwa para ulama, para ahli ibadah sudah mengganti agama Allah. Lalu manusia tersebut mengikuti mereka, mengikuti para ulama dan para ahli ibadah tersebut dalam perihal penggantian ini. Faya'taqidun tahlila ma harramallah atau tahrila ma ahallallah. Maka mereka meyakini penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan, ittiba'an li ru'asaihim, karena mengikuti, mentaati pemimpin-pemimpin mereka, ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rasul, dan mereka tahu mereka sedang menyelisihi agama para rasul. Fahadha kufrun, maka ini adalah sebuah kekufuran. Waqad ja'ala Allahu wa rasuluhu waqad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Waqad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum.
Wa qad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Dan Allah dan Rasulnya telah menjadikan sebagai sekutu. Ia telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sekutu. Atau ia telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sekutu. Meskipun orang-orang tersebut tidak sholat kepada pemimpin-pemimpin dari para ulama dan para ahli ibadah tersebut. Tidak sujud kepada pemimpin-pemimpin dari para ulama dan para ahli ibadah tersebut. Fakana man ittaba'a ghairahu fi khilafid din ma'a ilmihi annahu khilafun lid-din wa'taqada ma qalahu dzalika duna ma qalahu Allah wa rasuluhu musyrikan mithla haula. Yang artinya, maka siapa yang mengikuti selainnya di dalam menyelisihi agama, padahal ia mengetahui bahwa ia menyelisihi agama, ia meyakini apa yang diucapkannya itu ya berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang-orang ini musyrik seperti mereka. Orang-orang ini musyrik seperti mereka. Ini hati-hati ya. Ini sisi yang pertama. Ada orang-orang, para ulama, para ahli ibadah menyelisihi perintah Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu ada orang-orang mengikuti para ulama ini, mengikuti para ahli ibadah ini, dan orang-orang ini tahu para ulama dan para ahli ibadah ini menyelisih perintah Allah, tahu dia. Maka yang mengikuti ini mengerjakan kesyirikan akbar karena sudah menjadikan sekutu bagi Allah di dalam pensyariatan, di dalam penghalalan, pengharaman. Ini patut diperhatikan. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Al-thani an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrimil haram wa tahlilil haram wa tahlilil halali thabitan. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi fahaula'i lahum hukmu amthali min ahli dhunub kama qad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamat ta'atu fil ma'ruf. Nah, yang kedua beda lagi. Keyakinan mereka dan keimanan mereka terhadap pengharaman apa yang haram dan penghalalan apa yang halal. Ini tetap. Allah mengharamkan, mereka haram. Allah menghalalkan, mereka halalkan. Tetap mereka. Cuma mereka mengikuti para ulama dan para ahli ibadah tersebut di dalam kemaksiatan kepada Allah hanya karena hawa nafsu maksiat. Sebagaimana seorang muslim melakukan apa yang mereka lakukan dari maksiat-maksiat. Dan ia yakin itu maksiat, cuma dia tidak tahu, tidak tahan untuk tidak bermaksiat. Maka mereka ini hukumnya seperti ahli maksiat. Ya, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perihal yang ma'ruf. Nah, thumma dzalikal muharrimu lil halal wal muhallilu lil haram in kana mujtahidan qasduhu ittiba'ur rasul lakin khafi alaihi al-haqqu fi nafsil amri wa qad ittaqallaha mastata'a fa hadha la yu'akhidhuhu Allahu bi khata'ihi.
bal yuthibuhu ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbahu. Nah, ini ada penjelasan lain. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinukil perkataannya oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, kemudian orang itu yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, jika dia berijtihad, tujuannya, maksudnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kebenaran tersembunyi dari dirinya pada waktu yang bersamaan, dan dia sudah berusaha semampu mungkin untuk bertakwa kepada Allah, maka orang ini tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan pahala atas usaha orang ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi tidak harus diperhatikan ya. Jadi sangat hati-hati gitu. Kita menuduh orang itu melakukan kesyirikan, hati-hati. Tidak mudah. Kita perlu tanya dulu, mengapa engkau menghalalkan apa yang Allah haramkan? Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Apakah engkau paham ini penghalalan apa yang Allah haramkan atau pengharaman apa yang Allah halalkan? Kalau dia katakan paham ya, dan saya sengaja melakukan itu, maka ini kesyirikan akbar. Dan yang mengikutinya pun kesyirikan akbar. Nah, tapi kalau seandainya dia dalam proses mencari kebenaran, akhirnya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, dalam proses mencari kebenaran, kebenarannya tertutup bagi dia. Ya, kesanggupan dia mencari kebenaran hanya sampai situ. Dia tidak sengaja untuk menandingi Allah di dalam penghalalan pengharaman, maka pada saat itu tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, tetapi bahkan dia dapat pahala. Karena idza istahajal hakim falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang hakim berusaha, maka lalu dia benar dalam usahanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi jika seorang hakim berusaha lalu dia salah di dalam usahanya mencari kebenaran tersebut, maka dia mendapatkan 1 pahala. Tuh. Jadi hati-hati, tidak semua yang bermaksiat kemudian dikatakan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini hati-hati, jangan sampai asal tuduh serampangan, ya. Baik. Kemudian setelah itu, walakin man 'alima anna hadza akhta'a fima jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ittaba'ahu ala khata'ihi wa 'adala an qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadha lahu nasibun min hadha asy-syirk alladhi dhammahu Allah, la siyama in ittaba'a fi dhalika hawahu wa nasarahu bil yadi wal lisan ma'a ilmihi annahu mukhalifun bir-rasul. Fahadha syirkun yastahiqqu sahibul 'uqubata 'alaihi. Akan tetapi yang bermasalah adalah siapa yang mengetahui bahwa ia telah salah di dalam apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lalu ia mengikutinya, ya, atas kesalahan, dan dia menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka orang ini mendapatkan bagian dari kesyirikan yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama jika ia mengikuti hal itu berdasarkan hawa nafsunya, dan dia bahkan membelanya dengan tangan dan lisannya, padahal ia mengetahui bahwa itu menyelisihi Rasulullah SAW. Maka ini adalah kesyirikan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan siksa atas hal tersebut. Nah, kemudian penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, "Walihadza ittafaqal ulama ala annahu idza 'arafa al-haqqa la yajuzu lahu taqlida atau taqlidu ahadin fi khilafihi."
Oleh sebab itulah para ulama bersepakat jika ia mengetahui kebenaran, tidak boleh baginya mengikuti seseorang dalam menyelisihi kebenaran tersebut. Dia tahu nih kebenaran begini, maka tidak boleh bagi dia untuk mengikuti orang lain untuk menyelisihi kebenaran. Ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Wa innama tanaza'u fi jawazit taqlid al-qadir 'ala al-istidlal. Dan mereka hanya berbeda pendapat di dalam bolehnya bertaklid bagi siapa yang mampu untuk berdalil. Untuk berdalil. Wa in kana 'ajizan an idharil haqq alladhi ya'lamuhu. Fahadha yakunu kaman 'arafa anna din al-Islam haqq wa huwa din wa huwa bayyinun wa huwa bainan nasara. Fa idza fa'ala ma yaqdiru 'alaihi min al-haqq la yu'akhadhu bima 'ajaza anhu haula'i kan Najasyi wa ghairihi. Saya ulangi ya, para ulama bersepakat bahwa seseorang jika mengetahui kebenaran tidak boleh baginya bertaklid kepada seorang pun dalam menyelisihi kebenaran tersebut. Jadi sudah tahu nih kebenaran di sini, lalu maka dia tidak boleh mengikuti orang lain dalam proses menyelisihi kebenaran ini, tidak boleh. Ya. Yang terjadi perbedaan di antara para ulama adalah bolehnya bertaklid bagi siapa yang sanggup untuk berdalil. Boleh enggak? Bertaklid bagi siapa yang bersanggup untuk berdalil. Maka jika dia tidak sanggup untuk memperlihatkan kebenaran yang dia ketahui, maka ini seperti orang yang mengetahui tentang agama Islam adalah benar dan dia di antara kaum Nasrani, bahwa bainan Nasara. Dia mengetahui Islam itu benar, tapi dia di tengah-tengah kaum Nasrani. Maka jika dia mengerjakan apa yang dia sanggupi atasnya dari kebenaran tersebut, maka dia tidak dianggap berdosa dengan apa yang dia tidak sanggupi untuk mengerjakan. Dan orang-orang seperti ini seperti Raja Najasyi dan selain. Ya, seperti Raja Najasyi dan selainnya. Najasyi beriman dan dia hidup di tengah-tengah kaum Nasrani. Dia mengerjakan keimanannya sesuai dengan kesanggupannya. Yang lain-lainnya dia tidak bisa mengerjakan. Maka pada saat itu tidak ditulis dosa atasnya. Waqad anzalallahu fi haula'il ayat min kitabihi kaqaulihi ta'ala wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan tentang mereka ini ayat-ayat dari kitab sucinya seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 199. Dan dari ahli kitab ada yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, ini. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu melihat air mata mereka berlinang, ya, dikarenakan mereka mengetahui apa yang benar dari apa yang diturunkan tersebut. Mereka tahu bahwa itu benar gitu. Cuma mereka kan di tengah-tengah kaum Nasrani, kaum yang non-muslim, mereka jadi susah untuk memperlihatkan kebenaran yang mereka yakini. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 159, "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun." Dan di antara kaum Nabi Musa ada orang-orang yang mengikuti kebenaran dan mereka senantiasa condong kepada kebenaran tersebut.
Nah ini orang-orang seperti ini tidak mengapa, karena mereka tinggal di sebuah komunitas non-muslim, kemudian mereka hanya bisa memperlihatkan keislamannya sesuai dengan kemampuan mereka, ya, dan tidak bisa memperlihatkan keislamannya dengan maksimal. Wa amma in kana al-muttabi'u lil mujtahidi 'ajizan an ma'rifatil haqq 'ala at-tafsil wa qad fa'ala ma yaqdiru 'alayhi mithluhu min al-ijtihad fi at-taqlid fa hadha la yu'akhadhu in akhta'a kama fil qiblah. Adapun jika yang mengikuti seorang yang ahli ijtihad, dia tidak sanggup untuk mengenal kebenaran secara rinci, dan dia mengerjakan apa yang dia sanggupi semisalnya, maka ini yang berupa ijtihad di dalam bertaklid, maka ini tidak diambil dosa jika ia salah sebagaimana dalam perihal kiblat. Apa maksudnya? Kan Nabi Muhammad SAW semenjak beliau sholat 5 waktu 2 tahun sebelum berhijrah, maka beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ke kota Madinah, beliau tetap sholat menghadap Baitul Maqdis. (16 bulan beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan kalau orang sholat menghadap Baitul Maqdis itu kan 180 derajat berbalik dengan menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi Muhammad SAW berdoa agar dikembalikan Ka'bah ke Baitullah, al-Ka'bah al-Musyarrafah. Lalu dibolehkan oleh Allah, turunlah ayat. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Baitullah, ke arah al-Ka'bah al-Musyarrafah, Masjidil Haram. Maka kemudian setelah itu kejadian di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Lalu utusan Rasulullah SAW pergi ke Masjid Quba dan ke masjid-masjid lain untuk memberitahukan bahwasanya kiblat sudah berpindah. Nah, saat yang memberitahukan itu satu orang, kemudian dia masih meyakini bahwa kiblat menghadap Baitul Maqdis, maka pada saat itu orang-orang yang sholat menghadap Baitul Maqdis, dia berhak untuk mengikuti orang yang memberitahukan kiblat telah berpaling ke Baitullah. Kenapa? Ini kan taklid. Maka kenapa demikian? Karena orang-orang tersebut tidak sanggup untuk mengetahui mana yang benar. Dia hanya dapat kabar dari satu orang. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jika yang mengikuti seorang yang ahli ijtihad itu lemah tentang mengetahui kebenaran secara rinci, ya, maka pada saat itu tidak mengapa dia bertaklid kepada yang lebih mengetahui. Yang lebih mengetahui, sebagaimana dalam perihal masalah kiblat tadi. Yang memberitahu tentang kiblat dipindah cuma satu orang. Sedangkan mereka masih yakin bahwa kiblat menghadap Baitul Maqdis. Tapi karena itu utusan dari Rasulullah SAW dan mereka percaya, dan yang ikut sholat pada waktu itu menghadap Baitul Maqdis tidak tahu secara rincinya, maka mereka mengikuti, bertaklid kepada yang memberitahu walaupun satu orang. Nah, wa amma man qallada syakhsan, dan adapun yang mengikuti, bertaklid kepada seseorang, duna nadhirihi bimujarradi hawahu, yang mengikuti kepada seseorang tanpa yang semisal dengannya, hanya karena hawa nafsu, wa nasarahu biyadihi wa lisanihi min ghairi ilmin anna ma'ahul haq, dan bahkan dia membela dengan lisannya, dengan tangannya, ya, tanpa ilmu bahwa dia mempunyai kebenaran. Dia tidak tahu orang ini benar atau enggak, yang penting saya ikut aja. Fahadha min ahlil jahiliyah.
Orang seperti ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Wa in kana matbu'ahu musiban lam yakun amaluhu salihan. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amaluhu salihan. Wa in kana matbu'uhu mukhtian lam kana athiman. Kaman qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa in asaba faqad akhta wa in akhta falyatabawa maq'adahu minan nar. Jika yang diikutinya itu benar, maka yang mengikuti tidak menjadikan amal perbuatannya benar. Karena dia mengikuti orang ini, si ini mengikuti orang ini hanya hawa nafsu, taklid buta. Pokoknya ikut aja, nggak tahu benar atau enggak orang ini. Nah, kalau dia benar yang ini depan, yang mengikutinya tidak menjadikan amal perbuatannya benar. Karena dia mengikuti tanpa ilmu, hanya hawa nafsu. Jika ternyata yang diikuti ini salah, maka yang mengikuti berdosa. Seperti yang berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya. Kalau seandainya yang berbicara ini benar, ya, maka sungguh dia telah berbuat kesalahan. Jika tambah lagi, sudah berbicara tanpa ilmu dan salah lagi, maka tempatnya yang paling pantas adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati ya. Wa haula'i min jinsi mani'iz zakah alladhi taqaddama fihi al-wa'id. Dan mereka ini seperti jenis orang yang menahan atau tidak mau bayar zakat yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang ancamannya. Wa min jinsi 'abdid dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah fa inna dzalika lamma ahabba al-mala mana'ahu min ibadatillah wa ta'atihi wa sara 'abdan lahu. Dan ini seperti orang yang suka harta terhadap emas, perak, kemudian pakaian indah. Maka hal tersebut ya, ketika ia mencintai harta dan menahannya dari beribadah kepada Allah dan taat kepadanya, maka akhirnya dia menjadi hamba terhadap harta tersebut. Nah ini ya. Wa kadzalika haula fayakunu fihim syirkun asghar. Demikian pula mereka, maka terjadilah di tengah-tengah mereka perbuatan syirik kecil. Walahum minal wa'idi bihasabi dzalik. Dan mereka mendapatkan ancaman dengan hal tersebut. Wa fil hadithi inna yasirar riya syirik. Dan di dalam hadis disebutkan sesungguhnya riya yang ringan adalah kesyirikan. Wa hadza mabsutun 'inda an-nusus allati fiha itlaqul kufri wasyirki 'ala katsirin minadz-dzunub. Dan ini terbentang ya berdasarkan nas-nas, dalil-dalil tegas yang di dalamnya terdapat pengucapan kekufuran dan kesyirikan secara bebas atas kebanyakan daripada dosa-dosa. Waqala Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullah fi ma'na qawlihi ta'ala wa taj'alunahu andada ay wa taj'aluna liman khalaqa dzalika andadan wa humul akfa minar rijal tuti'unahum fi ma'asillah. Qultu kama huwa al-waqi' min katsirin min ubadil qubur. Abu Ja'far Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Imam Mufassirin, ketika menafsiri ayat wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, yaitu maksudnya adalah menjadikan untuk siapa yang mencipta hal tersebut sekutu-sekutu, dan mereka adalah para pembesar-pembesar yang ditaati, yang mereka taati ya, yang mereka mentaatinya di dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi sekutu yang dimaksud di sini adalah para pembesar yang ditaati oleh orang-orang, padahal pembesar ini bermaksiat kepada Allah. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, itu dia. Dan itulah yang terjadi pada kebanyakan orang-orang yang, mohon maaf, beribadah kepada kuburan-kuburan. Meminta kepada orang yang sudah mati, beristighatsah kepada orang yang sudah mati,
minta pertolongan, perlindungan, keselamatan kepada orang yang sudah mati. Ya. Ketika ada pembesar-pembesar mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka orang-orang mengikuti pembesar-pembesar tersebut. Mengikuti pembesar-pembesar tersebut. Dan inilah sebuah kesyirikan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ke-25 ini, yaitu dalil yang ketiga. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas dalil yang keempat. Wallahu alam, sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullah ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan dan kami simak di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ada kenalan saya perempuan yang sudah ditinggal bersamaan ibu bapaknya sejak umur. Jadi dia sudah tidak ada ibu dan bapak sejak umur 15 tahun, sekarang usia 32 tahun. Dia sangat patuh dan dekat dengan kedua orang tuanya. Menurutnya sejak kedua orang tuanya meninggal, dia sangat sering memimpikan orang tuanya. Bahkan dalam mimpi itu dia sering diperlihatkan surga dan neraka. Pertanyaannya Ustadz, apakah hal yang tersebut bisa terjadi dan dibenarkan dalam syariat? Mohon Ustadz memberikan nasihat dan penjelasan kepada kami. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, ahafanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Seorang muslim hendaknya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bergantung kepada mimpi yang dia dapatkan, tetapi bergantunglah kepada Allah. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Di sini Allah mengaitkan keimanan dengan tawakal kepada Allah. Dan syarat dari keimanan adalah bertawakal kepada Allah. Maka seorang muslim hendaknya dia bersandar kepada Allah dalam segala urusannya. Adapun mimpi, seseorang semestinya jika dia mendapati mimpi yang baik, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan adabnya tidak menceritakan mimpi yang baik tersebut kecuali kepada orang-orang yang amanah agar mendoakannya. Sedangkan mimpi yang buruk, maka itu berasal dari syaitan. Maka dia juga tidak menceritakan kepada orang lain, tetapi dia memperbanyak istighfar, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup seorang muslim yang berkaitan dengan mimpi. Wallahu a'lam. Nah, Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari Rahayu di Majalengka, Jawa Barat yang bertanya. Mohon maaf, dari Rahayu Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, bolehkah saya meminta doa kepada orang tua saya, di mana orang tua saya non-muslim? Apakah doa-doa orang tua kami non-muslim terhadap apa keinginan kami bisa dikabulkan oleh Allah atau tidak? Silakan. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Seorang yang berdoa kepada Allah sampai doanya dikabulkan oleh Allah, syaratnya adalah dia beragama Islam dan tidak beragama selain Islam.
Karena menurut keyakinan seorang muslim, amalan ibadah apapun akan diterima oleh Allah jika yang mengamalkannya adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menahan mereka untuk diterima dari mereka amal ibadah mereka, kecuali karena mereka beriman karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan bahwasanya kekufuran penyebab amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kalau orang kafir berdoa bisa dikabulkan oleh Allah? Mungkin saja. Jangankan orang kafir, iblis ketika meminta sesuatu kepada Allah dikabulkan oleh Allah dengan hikmahnya. Seperti iblis minta umur yang panjang sampai hari kiamat. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Berikan aku umur sampai di hari kebangkitan. Kemudian Allah berfirman, "Innaka minal munzarin." Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ketika beliau minta 3 perkara, dikabulkan doa 2 oleh Allah dan tidak dikabulkan 1 oleh Allah dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang pengabulan doa, Allah bisa saja mengabulkan doa orang kafir. Itu kehendak Allah. Ya, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asal hukumnya amal ibadah orang kafir tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, ana mau bertanya, apa contoh menghalalkan yang Allah haramkan, begitu juga sebaliknya yang dilakukan oleh para rahib dan ubad ulama, sehingga dikatakan oleh Rasulullah mereka disebut menyembah para rahib dan ubad, bukan menyembah Allah, sebagaimana yang telah disampaikan kepada sahabat Adi bin Abi Atim. Syukran wa jazakallahu khairan. Silakan. Seperti misalkan beribadah dengan ibadah yang belum pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum pernah disyariatkan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa. Maka jika seseorang mengikuti para ahli ibadah yang beribadah dengan ibadah-ibadah yang bid'ah, maka ini berarti menjadikan Tuhan selain Allah. Menjadikan ahli ibadah tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Terutama kalau dia mengetahui ibadah tersebut belum disyariatkan di dalam syariat Islam. Dan seperti juga penghalalan khamr, penghalalan babi. Seperti juga pengharaman onta dan seterusnya. Ini termasuk daripada menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Tuhan sekutu bagi Allah. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti juga penghalalan riba. Kaum Yahudi menghalalkan riba karena rahib-rahib mereka atau ahli ibadah mereka menghalalkan. Maka ini termasuk daripada penghalalan apa yang Allah haramkan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, dan sebagai penutup maka saya ingin mengulang apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mempelajari dalil yang ketiga di dalam bab tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 31. Mereka ahlul kitab menjadikan ahbar, para
ahli ibadah, para ulama dan ruhban, ahli ibadah. Mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini maksudnya adalah menjadikan para ulama, para ahli ibadah ditaati dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam perihal menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka pada saat itu jika ditaati para ulama dan para ahli ibadah tersebut dalam hal tersebut, maka itu adalah peribadatan kepada para ahli ulama dan para ahli ibadah tersebut, dan menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu yang diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat bahwa keyakinan menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah karena menghalalkan, mentaati di dalam penghalalan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah apabila yang mengikuti para ulama dan para ahli ibadah yang menyimpang tersebut mengetahui para ulama dan para ahli ibadah tersebut memang menyimpang, tetapi dia tetap mengikutinya, tetap mengikuti penghalalan apa yang Allah haramkan, pengharaman apa yang Allah halalkan. Nah, ini adalah kesyirikan dan kekufuran akbar. Tetapi jika orang yang mengikuti para ulama dan para ahli ibadah dalam hal-hal maksiat, dia tetap meyakini bahwa yang menghalalkan, yang mengharamkan adalah Allah. Dia mengikuti para ulama dan para ahli ibadah tersebut hanya karena hawa nafsu. Tidak meyakini bahwa para ahli ulama dan para ahli ibadah tersebut sebagai Tuhan-Tuhan yang mensyariatkan hukum, maka ini hukumnya seperti ahli maksiat biasa. Ya. Dan apalagi kalau seandainya para ulama, para ahli ibadah tersebut berijtihad. Tidak ada niatan sama sekali dari mereka untuk menandingi Allah. Sehingga mereka berijtihad, mencari hukum. Dan akhirnya hukum yang mereka hasilkan dari ijtihad mereka tersebut menyimpang dari hukum Allah. Maka pada saat itu para ulama itu tidak berdosa, tapi mereka bahkan dapat satu pahala karena dia telah berijtihad sesuai dengan ilmu yang mereka dapati. Tetapi sebagai seorang pengikut, maka dia harus benar-benar mengetahui apakah mengikuti para ulama ini sedang dalam kebaikan atau dalam penyimpangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, seorang muslim tidak diperkenankan, diharamkan, dan termasuk perbuatan syirik akbar jika menjadikan para ulama, para ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi dengan cara mentaati para ulama dan para ahli ibadah dalam perihal menyelisihi perintah-perintah Allah, dalam perihal menyelisihi syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.